Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Haleluya, tidak terasa Bapak Ibu Saudara, kita masuk di bulan Desember tahun 2020. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebab perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang selalu yang menyertai kita. Setuju katakan amin. Dia Allah yang layak dipuji di semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Aba. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami ada di akhir tahun 2020
di bulan Desember ya Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Di bulan yang ke-12 ini, sungguh kami melihat perkara Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memuji-muji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan setiap penyembahan kami, pujian kami berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Nama yang ajaib. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nyanyikan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus.
Yesus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Haleluya. Hiralama Shandama Yaralama, Hiralama Shande, Hiralama Yashandara. Tuhan Yesus, kami sembah Kau ya Tuhan, kami sembah Kau. Tiada lama ya syandara lamo, huriata kanama syandara. Haleluya, haleluya. Oh ya Yesus, huralabaya syandara. Terus kami penuhi bait-Mu dengan nyanyian syukur kami, nyanyian pengagungan kami ya Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan pujian penyembahan kami ya Aba. Disenangkanlah Engkau ya Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu. Oh, syaralabayaralamo, huriaralabaya syando, hiralabaya takanama syande, hiralabaya syande. Umat-Mu dari setiap rumah di mana kami berdiam mengangkat tangan ya Tuhan. Yes. Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, setiap kita yang ada di rumah, angkat kedua tangan kita, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah
Boleh berikan lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara percaya Yesus jalan kebenaran kita? Lambaikan tangan saudara yang ada di rumah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan dengan iman. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siap, sama-sama semua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi-lagi sama-sama. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari jemaat yang ada di rumah, yang bisa menari, menari sama-sama saudara. Sekali lagi musik. Yang bisa bangkit berdiri, mari bangkit berdiri sama-sama. Kita menari, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam siapa? Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siap. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Woo! Tepuk tangannya lebih dahsyat. Katakan wuh. Berapa banyak yang percaya hanya di dalam Yesus ada keselamatan? Lambaikan tangan saudara yang ada di rumah, ayo kasih tahu kiri kanannya, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Setuju, katakan amin. Angkat tangan tinggi-tinggi lagi sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan yang ajaib. Yang setuju katakan amin.
Saudara dan saya, keluarga demi keluarga kita yang ada di rumah dimanapun berada, kita harus percaya bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Sebab kasih Allah sungguh telah terbukti buat saudara dan saya. Selamatkan kita, angkat kita, bersihkan kita, murnikan kita dengan darahnya. Lewat kelahiran Yesus kita ditebus dosa saudara dan saya. Terbukti kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Makasih ya Abah, kami bersyukur kepadamu. Sungguh nyata pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kau berikan anakmu yang tunggal, tebus dosa kami, selamatkan kami. Nyanyikan sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dengan iman. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara dengan iman. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ini doa kami Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Angkat kedua tangan kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah selama hidupku. Sekali lagi mari angkat tangan kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Yesus.
Shalom, jemaat GBI Bewok yang Tuhan berkati berlimpah-limpah, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami. Engkau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah dan jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Senang sekali boleh berjumpa dalam ibadah online. Ini mungkin sudah minggu yang hampir ke-40 kira-kira. Sejak kita online, Anda bisa melihat saya tidak bisa melihat Anda. Tapi jangan menjadi lemah, jangan menjadi khawatir dan patah semangat. Ibadah online tetap kita akan semangat buat Tuhan. Ada beda antara menonton ibadah dengan beribadah. Kalau nonton ya Anda cuma nonton saja, tidak melakukan apa-apa, hanya melihat saja. Kalau beribadah Anda terhisap, Anda bergerak, memuji menyembah Tuhan, Anda bergoyang, mencatat, membuka kitab. Walaupun saya tahu bahwa kameranya, handphonenya dipakai buat nonton, jadi Alkitabnya bukanya sulit. Nah, ini sudah ada di bulan Desember, dekat-dekat sama perayaan Natal, dan biasanya orang mulai menggali kisah Natal. Yuk, kita buka firman Tuhan. Dalam kitab Lukas, saya senang sama Lukas. Lukas ini seorang tabib, dokter, dan seorang periset. Dan ini orang pinter, kerjanya di kerajaan. Jadi dia tuh dokter, gubernur zaman itu, dia dokter dari seorang pemimpin zaman itu. Dan ini adalah kelihatannya generasi kedua dari rasul-rasul. Lukas bukan murid dari Tuhan Yesus 12 murid, tetapi dia adalah generasi keduanya. Dan luar biasa, seumur hidupnya dia menulis ada 2 kitab, yaitu adalah kitab Lukas ini sendiri, Injil Lukas, yang kedua adalah kisah para rasul. Nah, saudara Tuhan, saya akan mengajak kita membuka dalam Lukas yang kedua. Saya tidak akan membahas kelahiran Tuhan Yesus dan gembala-gembala. Kita masuk dalam perikop yang ketiga, Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, dan ada 2 nama berikutnya, yaitu adalah Simeon dan Hana. Yuk kita lihat ayat ke-21, ketika genap 8 hari ia harus sunat, orang Yahudi 8 hari disunat. Pak, kenapa 8 hari Pak? Medis mengatakan bahwa luka yang paling cepat sembuhnya itu luka pada anak berusia 8 hari. Luar biasa ya, kita mengatakan dengan jelas seperti itu. Diberi nama Yeshua, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelumnya dikandung ibunya. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Torah Musa, mereka membawa ke Yerusalem, menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Kalau zaman sekarang semuanya harus dikuduskan bagi Allah. Nggak mau sulung, bungsu, bontot, tengah, atur saja. Dan untuk merupakan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kelihatan bahwa Joseph dan Mary tidak terlalu kaya hari itu, karena bukan lembu sapi, bukan kambing domba, tapi adalah 2 ekor anak burung merpati atau burung tekukur. Jadi sedikit lebih tinggi daripada mempersembahkan gandum. Jadi paling rendah itu gandum jelai, naik 1 tingkat ya ini. Intinya 25, adalah Yerusalem seorang bernama Simeon. Orang benar, saleh, menantikan penghiburan bagi Israel alias Mesias, dan yang luar biasa Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Seumur cerita orang Yahudi sampai hari ini, abad ke-21, hanya ada 3 orang di muka bumi ini yang dijanjikan tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Yang pertama adalah Simeon ini. Yang kedua adalah Rasul Yohanes, yang ketiga adalah Rabi Yitzhak Kaduri, yang sudah meninggal tahun 2014 yang lampau. 2006, saya lupa, 2006 kira-kira. Kemudian beritanya mencuat pada tahun 2014. Nah, saudara Tuhan, yuk kita lihat bahwa di sana ada seorang benar yang saleh dan menantikan penghiburan, artinya adalah menantikan Mesias, akhir zaman. Saudara Tuhan, kapan sih akhir zaman dimulai sebetulnya? Dimulai pada saat Tuhan Yesus lahir. Jadi saat itu sampai sekarang ini akhir zaman. Di setiap zaman ini, semua orang, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan sebetulnya memiliki sebuah hak untuk menyatakan bahwa di mana mereka hidup, itulah akhir zaman.
Dan kalau pada zaman abad pertama adalah akhir zaman sudah dimulai, saya mau beritahu Bapak Ibu, hari ini berarti sudah sangat amat dekat dengan kesudahannya. Dan yang pertama adalah seorang bernama Simeon. Saudara Tuhan, pada saat Tuhan dibawa ke bait suci, ini adalah mungkin perayaan sekitar perayaan Pondok Daun. Perayaan yang terbesar terakhir, yang nomor 7 dari perayaan yang diwajibkan oleh hukum Musa. Bapak Ibu, Anda bisa bayangkan, yang hadir di Yerusalem mungkin ada sekitar 3.000 lebih. Anda mau sebut sekitar 5.000, 6.000, saya nggak tahu. Yang laki-laki kepala keluarga wajib hadir, dan orang Yahudi punya anak, jarang yang satu ya. Keluarga di sana hadir semua, dan mungkin ada sekitar 4 sampai 6.000 orang di sana. Anda bisa bayangkan di sebuah tempat 6.000 orang hadir, dan itu membawa anak-anak, mempersembahkan kepada Tuhan, dan ada yang bawa upacara ini, upacara itu. Mungkin anak-anak ada sekitar jumlah 300 sampai 400. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin seorang Simeon sudah tua sekali, dan dia pernah punya janji nggak bakal meninggal sebelum lihat Mesias, dan di antara 6.000 orang, 7.000 orang, dan ada di antara 300-400 anak-anak kecil, anak-anak bayi, usianya masih kecil sekali, hitungannya hari, belum bulan. Dari mana dia bisa tahu yang itu Mesias? Dia datang, Alkitab berkata dengan jelas, ayat 27, oleh Roh Kudus, ia datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan oleh hukum Torah, ia menyambut anak itu, menatangnya sambil memuji Allah. Jadi pas saat Tuhan Yesus dibawa oleh Joseph and Mary ke sana, langsung diambil, digendong. Pertanyaannya, tahu dari mana bahwa di antara 400 anak itu, anak inilah yang diurapi, dialah Mesias terjanji? Jawabannya satu, dia dibawa oleh Roh Kudus. Dari sini kita tahu bahwa kegerakan yang kita lakukan hari-hari ini semuanya itu harus dituntun, dipimpin dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, Anda bisnis, Anda perlu Roh Kudus. Saya mau beritahu, Anda hidup, Anda perlu Roh Kudus, saya juga perlu Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita bisa mengerti dengan tepat pemilihan orang paling tepat. Zaman sekarang, milih karyawan salah. Milih pekerja salah. Gitu. Jangan-jangan milih pasangan hidup bisa salah. Kenapa? Karena tidak menyertakan Roh Kudus di sana sebagai pemimpin. Simeon di antara ribuan orang, pilihan ratusan bayi alternatifnya, dia bisa memilih dengan tepat, dan dia mengambil menatang, dan hari itu genaplah sebuah kata-kata, dan dia berkata bahwa hari ini Tuhan sudah membiarkan hambamu ini pergi dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu, kata Simeon pada ayat 29. Kenapa? Dia sudah boleh meninggal. Dia hanya pengen melihat, dia belum melihat karya yang ada di muka bumi Tuhan Yesus. Dia belum melihat Mesias membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta, tuli, orang lumpuh, orang timpang. Dia belum lihat, tapi imannya sudah melihat inilah Mesias terjanji. Saudara Tuhan, pertanyaannya, dari semua situasi yang kita hadapi hari-hari ini, pandemi, perang, ekonomi goyang-goyang, ada bencana alam, apakah engkau dan saya mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita lakukan? Saudara Tuhan, di tengah alternatif, Simeon bisa melihat yang mana Mesias. Di tengah alternatif kehidupan hari-hari ini, engkau dan saya hanya bisa melihat jelas rencana Tuhan waktu engkau dan saya memiliki kuasa Roh Kudus. Saudara Tuhan, nama Simeon itu berarti adalah mendengar. Sema artinya mendengar. Simeon, nama yang dibawa ke dalam Yunani nanti adalah Shimon, artinya adalah mendengar. Ya, Simon juga bisa berarti adalah lalang. Saudara Tuhan, mendengar peka. Hari-hari ini, kalau engkau dan saya tidak pengen salah mengambil sebuah kegiatan, mengambil sebuah tindakan, sebuah eksekusi, aplikasi tertentu dalam kehidupan ini, pastikan engkau dan saya mendengar apa yang Tuhan berikan. Melalui apa? Firman-Nya. Dia peka, dia setia, dia berharap menantikan, dia orang yang saleh, orang yang benar. Orang yang benar dan saleh menantikan Tuhan datang di waktu akhir zaman, Roh Kudus bersama dengan dia paripurna hidupnya. Saudara Tuhan, di bulan terakhir ini, sebentar kita masuk tahun 2021,
Dan saya percaya biarlah berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan Anda dan saya dalam kehidupan ini, supaya bisa terus mengiring Tuhan dengan setia. Pastikan kuasa Roh Kudus dekat dalam kehidupan kita, dengar-dengaran. Melalui apa? Firman yang disampaikan. Dengar. Berikutnya. Kalau Anda melihat ayat ke-36. Nah, ini luar biasa nih. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut usianya, sudah kawin hidup selama 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Jadi dia setelah menikah sama suami 7 tahun, mungkin suaminya meninggal. Seorang nabiah. Nabiah itu adalah nabi yang perempuan. Dan dia sekarang berumur 84. Anda tahu 84, kekuatan mungkin sudah berbeda sekali. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Siapa orang kedua yang bertemu sama Tuhan Yesus di waktu masih bayi? Kita berkata, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ, mengucap syukur pada Allah, berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara Tuhan, nama nabi ini adalah Hana. Ada banyak perempuan di gereja Tuhan, atau Anda sendiri mungkin bernama Hana. Hana artinya adalah grace, hadiah daripada Tuhan. Maka ada yang bernama Hananiah, orang bernama Yohanan. Hanan adalah grace, Yo Yahweh. Saudara Tuhan, orang yang mendapat anugerah Tuhan. Coba lihat baik-baik. Dalam hidupnya dia tidak meninggalkan bait Allah. Dia ada di sana berpuasa dan berdoa. Orang yang mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Pak, apa saya harus jadi seorang pengerja full-timer gereja? Apa saya harus jadi seorang hamba Tuhan? Maksud saya pendeta, Pak. Supaya saya mendedikasikan hidup kepada Tuhan? Tidak. Mendedikasikan hidup itu bentuknya bisa tampak mata dengan profesi, tapi sebetulnya lebih kepada sebuah esensi. Kita punya 2 nama hari ini. Yang pertama adalah Simeon. Saudara Tuhan, apa artinya? Dengar-dengaran firman Tuhan. Setia, melakukannya, menjadi orang benar, dan berharap Tuhan datang segera. Setia dalam setiap kurun waktu, benar artinya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Yang ketiga adalah hidupnya menantikan Tuhan datang. Berarti semuanya ada dalam koridor firman Tuhan. Oleh karena itu, dikatakan dengan jelas, yang pertama adalah seorang yang hidupnya berdedikasi dalam hidup ini seperti Hana, dia berdedikasi, tapi juga dengar-dengaran firman Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini kita mendengar firman Tuhan? Saya percaya sering pasti. Ada berapa banyak kita mau mengikuti firman Tuhan? Itulah berarti adalah sebuah hidup yang sesuai firman Tuhan, yang sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Dan ingat, dedikasi. Berarti bukan dilakukan dalam waktu yang singkat, tapi waktu yang panjang. Nah, itu sebabnya kenapa saya percaya bahwa dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus ini, sampai berumur 8 hari, ada 2 orang yang entah bagaimana, di tengah ribuan orang, ratusan bayi, dia bisa dengan tepat memilih. Saudara Tuhan, Tuhan sudah berkata di Alkitab bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu. Muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul pengajaran-pengajaran palsu. Akan muncul yang namanya sebuah gerakan-gerakan yang palsu. Apa artinya? Menyerupai yang asli. Pertanyaannya, dari mana saya bisa membedakan? Bagaimana saya bisa memilah? Bagaimana saya bisa mengidentifikasi sesuatu yang benar, yang sejati dengan yang palsu? Kesalahan hidup manusia biasanya ada 2, yaitu adalah menolak sesuatu yang benar, yang kedua adalah menerima sesuatu yang salah. Saya ulang Bapak Ibu. Kesalahan hidup manusia bisa ada 2. Pertama adalah menolak sesuatu yang benar. Dia benar, kita tolak. Dia benar, kita salahkan. Atau yang kedua, kita menerima seseorang padahal dia salah. Saudara Tuhan, Alkitab mengatakan, itu sebabnya kenapa Roh Kudus yang sama. Alkitab berkata bahwa Maria dikandung dari Roh Kudus. Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja.
dan menguasai Simeon dan Hana. Dan Roh Kudus yang sama yang mengurapi hari ini Anda dan saya. Terus Tuhan, di masa akhir tahun, Anda nggak bisa berlibur lagi Bapak Ibu. Kenapa? Sudah libur selama 10 bulan nih Bapak Ibu kita. Jadi mau nambah libur lagi boleh. Nah, saudara Tuhan, masuk ke tahun 2021. Jangan jadi lemah, pastikan berpegang pada firman. Hidup benar seperti yang firman Tuhan mau. Anda percaya Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu. Dan yang paling penting adalah dedikasikan hidupmu untuk perkara-perkara sorgawi. Dedikasikan hidupmu untuk perkara sorgawi. Ikut ibadah, mungkin mudah. Tinggal setel, kuotanya cukup, zaman sekarang. Ya, Anda mau ikut dalam sebuah seminar-seminar, mungkin mudah. Tapi saya beritahu Bapak Ibu, dedikasi itu butuh hati, butuh tindakan, butuh waktu yang panjang. Dedikasikan hidup kita untuk pekerjaan-pekerjaan, urusan-urusan sorgawi. Alkitab berkata, engkau dan saya akan bertemu dengan Mesias. Nah, sebuah pertanyaan hari-hari ini, jadi sebetulnya, Pak, bagaimana cara kita hidup? Teknisnya dong, Pak. Mengakhir-akhir tahun ini yang teknis saja, Pak. Bagaimana cara kita hidup supaya kita itu bisa sesuai dengan apa yang diceritakan tadi, seperti Simeon dan Hana, begitu. Jadi pola hidup kita ini gimana yang enak, Bapak Ibu? Ada 3 status dalam kehidupan ini. Kalau seorang wanita itu katanya penting status, gitu ya. Perempuan itu status itu ada 3, status perempuan ada 3. Kalau laki ya macam-macam. Yang pertama adalah janda. Kalau laki itu duda. Kalau yang kedua adalah istri. Kalau laki itu berarti suami. Tetapi kalau yang ketiga, kalau perempuan itu perawan, laki itu bujang. Sama. Yaitu janda, duda, suami, istri, bujang, perawan. Ini 3 hal yang sama status dari laki dan perempuan. Tapi ada di waktu yang lampau ada yang suami belaga bujang atau suami belaga duda juga ada. Tapi di tempat GB Bewok yang diberkati Tuhan, tidak ada seperti itu. Statusnya jelas semuanya. Apalagi status di hadapan Tuhan, terima keselamatan. Oke, dari 3 ini, kita nggak bahas yang pria, karena Kristus adalah mempelai pria. Kita adalah mempelai wanita. Nah, ada 3 sebetulnya status yang kita sandang di muka bumi ini, yang harus kita lakukan sebagai seorang mempelai wanita, bukan perempuan, tapi adalah merupakan status seorang mempelai wanita. Gereja adalah wanitanya. Kristus adalah kepala mempelai pria. Yang pertama adalah janda. Saudara Tuhan, kalau Anda tinggal di muka bumi, terhadap yang namanya urusan-urusan yang lain, kita itu terhadap bumi, kita itu harus janda. Apa Pak artinya kita harus janda, Pak? Ini ada tanaman janda bolong sekarang. Larisnya bukan main. Saya beritahu Bapak Ibu, itu seasonal. Musiman. Kadang naik, kadang turun. Ada pintar-pintar Anda saja. Mau jual yang mana supaya lebih naik, lebih turun. Saya nggak mau bahas soal tanaman kali ini. Memang Alkitab bicara tanaman banyak. Pertama janda. Apa itu janda? Saya nggak tahu berapa Anda yang sekarang jadi janda. Atau Anda dulu pernah jadi janda. Maksud saya kalau janda itu ya janda ditinggal mati ya. Ditinggal meninggal, wafat. Sampai maut memisahkan kita. Gitu ya. Kalau sama zaman sekarang ini banyak janda pakai urusan macam. Janda itu ya ditinggal mati oleh suaminya, sudah. Kalau zaman sekarang macam-macam, ada janda ditinggal sama suami kabur, itu janda pisah, janda cerai. No, Alkitab bilang janda itu yang ditinggal oleh suami, meninggal. Janda itu, saya nggak tahu bagaimana janda karena saya seorang pria, tapi waktu ayah saya meninggal, saya melihat mami saya. Janda itu tuh gini, ingetnya tuh sama suaminya terus. Sama mantan suami yang sudah meninggal itu. Ya, saya sebut mantan karena sudah meninggal ya. Dia ingatnya sama suaminya terus. Jadi kemanapun dia pergi, ngobrol sama temen, dia selalu ngomong soal mantan suami yang sudah meninggal itu. Kalau saya bilang mantan suami itu artinya bukan. Soalnya kata mantan itu artinya cerai zaman sekarang. Kalau saya bilang mantan suami itu dulu pernah jadi suaminya meninggal gitu. Dia bicara tentang suaminya itu terus. Bahkan saya pernah ketemu seorang ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal, baru saja meninggal, dia ketemu saya. Itu setiap ketemu saya menanyakan apakah nanti kalau sudah dia meninggal bisa ketemu lagi nggak sama suami yang sudah meninggal itu.
Saya harus menjelaskan berkali-kali dengan cara yang berkali sama terus, pertanyaannya sama, jawabannya sama terus, dan dia selalu mengulang kembali, meyakinkan dirinya bahwa kelak nanti kalau sudah meninggal dia bisa bertemu lagi dengan suami yang sudah meninggal itu. Apa sih yang dipikiran seorang janda? Nomor satu, yang dipikir adalah suaminya yang meninggal. Dia enggak, kadang-kadang janda itu, Anda tahu yang perempuan sudah kehilangan suami, udah males buat dandan. Udah males untuk hal-hal yang lain. Dia tuh nggak ada minat. Ya, saya tahu kami sebagai anak-anak harus menyenangkan hati mami waktu itu. Jadi mungkin menemani, ajak jalan, ajak ngobrol. Ya seneng. Tapi kelihatan banget sukacita waktu liburannya, sukacita waktu makan di restorannya, sukacita waktu pergi sama cucu, waktu pergi sama anak-anaknya. Minatnya tuh nggak sebesar waktu papi masih ada. Bisa nangkep Bapak Ibu ya? Janda itu yang dipikirkan adalah suaminya yang sudah pergi itu. Minatnya sama dandan, belanja ya, udah belanja, makan ya makan. Tapi belanja mewah-mewah udah enggak. Belanja baju-baju bagus udah enggak semuanya. Udah pakai perhiasan ya kita mau pergi ke ketemu orang nih kondangan, ayo pakai yang rapi. Ya karena kita gitu ya. Tapi pada dasarnya sudah nggak mau terlalu dandan lagi. Kita itu sebetulnya hidup harus seperti janda. Mempelai kita kembali kepada Bapa, siapkan rumah di sana, dan sambil menunggu itu, kita harus bagi janda bagi dunia. Minat sama dunia itu ya, kita hidup di muka bumi, ya masih makan, masih jalan, masih pakai pakaian. Tapi minatnya nggak boleh itu. Kita ini janda, Bapak Ibu. Terhadap dunia kita janda. Di sana kan maksud saya ya. Terhadap dunia, engkau adalah janda. Tetapi yang kedua adalah, kita ini istri. Nah, istri itu adalah orang yang menjaga, merawat, dia menjaga nama baiknya demi suaminya. Dan yang enak dari istri adalah apa? Semua harta milik suami itu milik dia. Bapak Ibu, saya nggak mau banyak bicara nih zaman sekarang nih, banyak orang yang begini, harta suami sama istri dipisah. Ya toh? Yang lebih gawat lagi adalah suami kasih bulanan sama istri. Nih ya, uang 5 juta, kamu yang atur, udah kayak karyawan semua. Makanya banyak kehidupan Kristen itu nggak sampai kepada yang Tuhan mau, karena melakukan isi kehidupan seperti yang orang dunia buat. Suami menggaji istri, gitu. Kemudian adalah suami sama istri masing-masing saling simpen-simpenan uang. Pernikahan macam apa seperti itu? Istri adalah seluruh yang punyanya suaminya punya dia. Sejak istri saya menikah sama saya dan melekatkan nama akhir saya di nama belakang dia, sejak itulah semua barang yang saya punya dia. Makanya suami kalau nggak ada, saya mau tanya, kemana jatuh semua hartanya? Ke istrinya. Istri itu mewarisi semua yang dimiliki oleh suaminya. Nama suaminya dia mewarisi. Apapun yang dibuat oleh suaminya, dia kena imbasnya. Dan ingat, siapa suami kita, calon mempelai kita? Kristus. Sebagai anak Tuhan, kita itu mewarisi nama Tuhan, kekuasaannya, kita dikasih kuasa di tempat yang maha tinggi, kita itu menerima hak untuk berkat berlimpah secara materi, kesehatan, ini paling enak Bapak Ibu. Dan orang tuh banyak pengen jadi mempelai Kristus, tapi nggak pengen jadi janda atas muka bumi. Jangan lupa, istri itu menjaga namanya, kehormatannya. Karena dia tahu suaminya itu, semua yang suami punya, dia punya. Kalau suaminya punya mobil baru, dia ikut. Suaminya kerja, yang pakai mobil dia. Rumahnya bagus, suaminya ngantor. Yang tinggal di rumah siapa? Dia. Yang berenang siapa? Suaminya kerja, pulangnya malam, berenang, ngilu semua, rematik. Yang berenang siapa? Dia. Yang belanja siapa? Dia. Dengan uang siapa? Uang yang kerja suaminya. Seorang istri itu menerima semua kepenuhan dari suaminya. Dan Kristen itu adalah istrinya Tuhan Yesus. Saya bisa nangkap ya? Soal Tuhan nomor 1. Apakah kau janda sama dunia? Yang repot adalah seorang janda tapi kelakuannya seperti masih bersuami. Wah, itu kan aneh sekali ya, agak aneh sih. Nomor 2 adalah seorang istri, dia menerima semua yang indah dalam kehidupannya. Dia menerima semua kepenuhan dari suaminya. Dan itu haknya resmi loh. Makanya Kristus adalah kepala dari gereja. Tidak aneh kalau gereja bicara mengenai berkat jasmani. Berkat urapan, kesembuhan, limpahan, keselamatan, termasuk yang namanya status. Nggak salah, kenapa? Karena kita ini istri terhadap Tuhan Yesus. Tapi masalah utama adalah kadang-kadang kita nggak janda sama dunia. Orang Israel kan begitu.
terima berkat Tuhan, tapi sama dewa asing juga mau. Dia nggak janda terhadap dewa asing. Kalau sudah jadi janda, artinya apa? Mikirnya cuma yang suaminya terus. Udah nggak minat sama dunia. Dan sikap hati kita terhadap dunia harus seperti itu. Anda tinggal di muka bumi, tapi Anda sudah nggak ada minat sebenarnya. Yang kedua, seorang istri. Yang ketiga adalah perawan. Nah, janda itu hanya rindu kepada suaminya dan berharap bisa ketemu lagi. Terhadap Tuhan, Anda berpikir seperti itu. Minatmu sama dunia sudah hilang, karena hatimu melekat sama Tuhan, janda. Tapi engkau di muka bumi juga seorang istri. Artinya apa? Engkau menerima semua kelimpahan yang dijanjikan. Engkau bisa menggunakan ini karena engkau istri. Engkau diambil istri. Tapi yang ketiga adalah seorang perawan. Perawan itu menjaga kehidupannya. Kenapa? Karena dia bertunangan kelak dengan mempelai pria. Jadi selama di muka bumi ini Anda hidup, Anda harus jaga hidup seperti seorang perawan. Minatmu sama dunia harus seperti orang janda. Nggak terlalu minat lagi sudah. Tapi kehidupanmu yang diberkati seperti seorang istri. Jadi kalau tanya, Pak, jadi ini ibadah dekat perayaan Natal ini temanya apa? Ya, janda istri perawan. Ya, saya nggak tahu Anda mau kasih khotbah judulnya apa. Tetapi yang pasti adalah janda, istri, perawan. Makanya Paulus berkata, aku telah mempertunangkan engkau sebagai perawan yang kudus dengan Kristus. Dan saya berdoa Bapak Ibu, dalam kebahagiaan menutup akhir tahun ini, orang bilang tahun ini nih 2 bulan itu hidup, selebihnya latihan akhir zaman. Tapi enggak Bapak Ibu, hidup ini berwarna. Kita akan terus berlari pada satu penugasan Tuhan, amanat agung. Jangan kendor, jangan jadi lemah, tetap dalam situasi, mau offline, mau online, tetap sama Tuhan. Karena apa? Dunia sedang mengalami perubahan. Kristus datang bagi umat tebusannya. Betapa kita berharap engkau dan saya bersama-sama menyongsong kemuliaannya. Jadi janda, bagi dunia. Hatimu terhadap yang lain janda. Engkau nggak mikirkan lagi. Minatmu hanya sama kepada suami yang sudah meninggal, yang sudah pergi, yang berjanji akan datang kembali. Yang berarti kita luar biasa. Supaya engkau jadi dipertunangkan, kelak akan menikah dengan mempelai sorgawi. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati berlimpah umatmu yang menonton rekaman ini, ke depan nanti kelak juga, biarlah kami boleh mengerti hari-hari ini, menjadi orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan, orang yang benar berjalan dengan rencana Tuhan, orang yang saleh hidupnya, menantikan Tuhan datang kali yang kedua, kami bersiap-siap dengan sebuah dedikasi kepada Tuhan. Dan kami tahu dalam hidup ini, Engkau berkat kami berlimpah-limpah. Karena kami adalah tunangan. Tetapi kami juga punya hati harus merindukan Engkau untuk bertemu kelak kembali sebagai seorang janda. Bak seorang perawan, kami menjaga hidup kami untuk seorang pria kelak, yaitu adalah Kristus yang akan menjemput kami. Dan menjaga kudus hidup kami senantiasa, supaya kami melangkah tidak kanan, tidak kiri, tapi terus berpegang pada panggilan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat berkat yang berlimpah. Biarlah anugerah Tuhan boleh menyertai umat-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat dua tangan kita dan terima. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati iman kita sama Tuhan. Kami terima dimensi yang baru atas hidup kami, kesehatan, usaha, pekerjaan, studi, pelayanan. Sebab kasih yang limpah dari Allah Bapa buat hidup kami naik bukan turun, jadi kepala bukan menjadi ekor. Cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Kristus membuat perjalanan hidup kami pasti beruntung dan berhasil. Keluarga, rumah tangga kami disebut berbahagia. Persekutuan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, menjadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah. Shalom.